Dusun Waringin terletak di kaki sebuah gunung berapi di Jawa Tengah. Dikelilingi hutan lebat dan ladang yang subur. Warga hidup sederhana, bergantung pada pertanian dan peternakan. Pagi itu mentari menyembul malu-malu di antara awan kelabu, seolah enggan menyinari dusun. Hal ini terasa ganjil, karena biasanya langit Waringin cerah di awal musim panen. Pak Wiryo, kepala dusun, memperhatikan perubahan ini sambil berdiri di halaman rumah panggungnya. Langit seperti ini tak biasa, gumamnya sambil menghela nafas. Ia tak tahu bahwa ketidakbiasaan ini hanyalah awal dari serangkaian kejadian aneh. Keesokan harinya, Mak Iem, seorang peternak, menemukan 4 kambingnya mati mendadak. Tubuh mereka kaku dengan mata melotot, dan dari mulutnya keluar cairan hitam pekat. "Ini bukan penyakit biasa," serunya panik kepada tetangga. Warga yang berkumpul hanya bisa bergidik, terutama setelah beberapa ayam milik Pak Sarmin ditemukan dalam keadaan serupa. Belum hilang keterkejutan mereka, tanda kedua muncul. Sumur-sumur di dusun, yang selama ini menjadi sumber air bersih, tiba-tiba mengeluarkan bau busuk. Airnya berubah keruh, seperti lumpur bercampur darah. Warga yang meminum air itu mengeluh sakit perut. Beberapa di antaranya jatuh sakit. Mak Iem menatap air sumurnya sambil menangis. "Apa ini hukuman dari leluhur? Apa ada yang melanggar adat?" gumamnya dengan suara bergetar. Seminggu setelahnya, suasana dusun semakin mencekam. Langit di atas dusun tak lagi berubah. Kabut kelabu seperti menyelimuti desa, membuat warga merasa sesak. Anak-anak berhenti bermain di luar rumah, dan orang dewasa hanya keluar untuk keperluan mendesak. Malam hari, suara-suara aneh terdengar dari arah hutan larangan. Bisikan diri bercampur jeritan seperti orang minta tolong. Setelah ketiga tanda-tanda aneh tersebut, pada suatu malam, seorang petani bernama Pak Karto ditemukan tewas di ladangnya. Tubuhnya menghitam seperti terbakar, namun anehnya tidak ada tanda api di sekitarnya. Pak Wiryo memimpin warga untuk menguburkan jasadnya tanpa banyak pertanyaan. Tetapi ketakutan mulai merasuki hati mereka. Kematian Pak Karto bukan satu-satunya. Dalam waktu seminggu, 2 warga lainnya menyusul. Semua menunjukkan gejala yang sama. Tubuh menghitam dan aroma belerang menyengat. Warga mulai berbisik-bisik tentang pagebluk, penyakit kutukan yang dipercaya terjadi karena ada yang melanggar aturan adat atau melakukan dosa besar di dusun tersebut. "Ini bukan penyakit biasa, ini kutukan," seru Mbah Sastro, tetua dusun, dalam pertemuan darurat di balai desa. "Ada sesuatu yang memanggil malapetaka ke desa ini. Kita harus mencari penyebabnya sebelum terlambat." Pak Wiryo mencoba menenangkan, meski ia sendiri merasa was-was. "Kita akan memanggil dukun dari desa sebelah untuk memeriksa. Tapi sampai saat itu, jangan ada yang mendekati hutan larangan." Namun beberapa warga mulai mengaitkan kejadian ini dengan Nyai Rantam, dukun tua yang menghilang 2 bulan sebelumnya. Rumahnya di tepi hutan kini kosong. Namun cerita tentang ritual-ritualnya kembali menjadi buah bibir. Sementara itu, di malam yang sunyi, Bagas, seorang pemuda pemberani, duduk di teras rumahnya sambil memandang langit yang kelabu. Ia mendengar bisikan samar, seperti berasal dari hutan larangan. Namun saat ia menoleh, tak ada siapapun di sana, hanya bayangan pohon-pohon besar yang bergoyang tertiup angin, seolah memanggilnya untuk datang. "Ada sesuatu yang salah di sini," gumamnya. Di matanya ketakutan bercampur rasa penasaran, yang kelak menyeretnya lebih jauh ke dalam misteri yang mengerikan. Flashback tentang Nyai Rantam, seorang dukun yang dikenal memiliki ilmu hitam dan sering melakukan ritual di hutan larangan. Nyai Rantam adalah seorang perempuan tua yang hidup menyendiri di pinggiran dusun Waringin, dekat hutan larangan. Sejak muda, ia dikenal sebagai orang pintar, memiliki kemampuan mengobati penyakit
dan menyelesaikan masalah warga dengan mantra-mantra. Namun, reputasinya berubah setelah kematian suaminya yang misterius. Desas-desus mulai beredar bahwa ia mendalami ilmu hitam untuk membalas dendam pada mereka yang dianggap menyakitinya. Seiring waktu, Nyai Rantam semakin jarang terlihat di dusun. Warga sering melihat asap hitam membumbung dari gubuknya, disertai suara aneh seperti jeritan atau tawa yang menggema di malam hari. Ia tidak lagi melayani warga yang mencari pertolongan, kecuali mereka yang rela membayar mahal dengan tumbal tertentu. Hutan larangan, tempat para leluhur percaya sebagai kediaman makhluk halus penjaga dusun, selalu menjadi lokasi yang dijaga ketat adat. Tidak ada yang diizinkan memasuki hutan tanpa izin kepala dusun, apalagi melakukan ritual di sana. Namun, Nyai Rantam melanggar aturan ini berulang kali. Suatu malam, warga melihat Nyai Rantam membawa seekor kambing hitam ke hutan. Saat Pak Wiryo, kepala dusun, menegurnya, ia hanya berkata dengan suara sinis, "Apa yang aku lakukan bukan urusan kalian. Jika kalian ingin selamat, biarkan aku menyelesaikan pekerjaanku." Kemarahan warga memuncak ketika mereka menemukan tanda-tanda ritual. Lingkaran besar yang digoreskan di tanah dengan darah. Tulang-belulang binatang berserakan, dan aroma kemenyan bercampur belerang. Mbah Sastro saat itu tetua dusun memperingatkan Nyai Rantam. "Kau telah memanggil sesuatu yang bukan hakmu, Rantam. Jika kau tidak berhenti, kau akan membawa petaka bagi dusun ini." Namun Nyai Rantam hanya tertawa kecil dan pergi tanpa sepatah kata pun. Nyai Rantam memiliki ambisi besar. Ia ingin memanggil Kiai Weling, makhluk penjaga kawah gunung yang dipercaya dapat memberikan kekuatan luar biasa, kekayaan, dan kehidupan abadi. Namun ritual itu membutuhkan tumbal nyawa manusia dan harus dilakukan saat bulan purnama bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Malam itu tiba. Langit di atas dusun Waringin gelap gulita meski bulan purnama menggantung. Nyai Rantam membawa sesajen lengkap ke tengah hutan. Seekor kambing hitam, kendi berisi darah, dan sebuah keris pusaka peninggalan leluhur. Ia menggoreskan mantra di tanah dengan darah, lalu membacakan doa dalam bahasa yang susah dimengerti orang umum. Saat Nyai Rantam menyelesaikan mantranya, tanah di sekitarnya bergetar. Entah apa yang ia panggil. Angin dingin bertiup kencang, membuat pepohonan meliuk seolah hidup. Dari bayangan pohon, sosok tinggi besar muncul dengan mata menyala merah dan tubuh bersisik hitam. Kiai Weling. "Manusia, kau telah memanggilku?" Suaranya menggelegar. "Apa yang kau tawarkan sebagai tumbal?" Nyai Rantam menyerahkan kendi darah dan kambing hitam, tetapi Kiai Weling menolak. "Tumbal ini tidak cukup. Aku membutuhkan jiwa yang lebih berharga." Nyai Rantam terdiam sejenak, lalu dengan kejam menusuk seekor ayam jago yang ia sembunyikan di balik selendang. "Ini darah terakhirku," serunya. Namun ritual itu gagal. Ayam tidak cukup untuk memenuhi syarat tumbal. Kiai Weling mengaum marah. "Kau telah menghina perjanjian ini. Jika kau tidak memberiku tumbal yang layak, aku akan mengambil apa yang akan menjadi milikku." Dalam sekejap Nyai Rantam tersedot ke dalam kegelapan. Jeritanya menggema di hutan. Kemudian semuanya hening. Dan keesokan harinya warga menyadari bahwa Nyai Rantam tidak kembali. Mereka menemukan altar ritualnya di hutan larangan, penuh dengan darah kering dan bekas-bekas api. Pak Wiryo memerintahkan warga untuk tidak menyentuh apapun di sana. Tetapi hawa dingin yang menguar dari tempat itu membuat banyak warga yakin bahwa sesuatu telah dilepaskan ke dusun. Seminggu setelahnya, tanda-tanda pagebluk mulai muncul. Ternak mati, air sumur tercemar, dan warga jatuh sakit. Warga mulai percaya bahwa Nyai Rantam telah memanggil malapetaka yang kini menghukum seluruh dusun. Di tengah malam yang sunyi, seorang bocah kecil bernama Ardi terbangun karena mendengar suara perempuan memanggilnya dari arah hutan larangan. Suara itu lirih, namun terasa dingin menusuk tulang. "Ardi, bantu aku." Namun saat ia menoleh,
Yang ia lihat hanyalah bayangan samar seorang perempuan tua berdiri di pinggir hutan dengan mata merah menyala. Flashback selesai. Sementara itu dusun Waringin semakin tenggelam dalam kesedihan. Suara tangis menggema dari setiap sudut, termasuk dari rumah Bagas, ibunya. Mbok Rahayu menjadi korban terbaru pagebluk. Tubuhnya ditemukan menghitam, dengan aroma belerang menyengat yang memenuhi kamar tidurnya. Bagas duduk di samping jenazah ibunya, menggenggam tangan yang kini dingin dan kaku. Hatinya penuh duka, tetapi di balik air matanya ada amarah yang mendidih. Ini bukan penyakit biasa, gumamnya dalam hati. Ini semua dimulai sejak Nyai Rantam melakukan ritual terkutuk itu. Warga dusun mengadakan pertemuan di balai desa. Sebagian besar menyalahkan Nyai Rantam atas bencana ini, meski ia telah lama menghilang. Kalau saja kita menghentikan ritualnya sejak awal, kata Pak Wiryo kepala dusun, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Namun Bagas tidak puas dengan sekedar menyalahkan. Ia merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Ia teringat cerita ibunya tentang Nyai Rantam yang menyimpan banyak kitab kuno dan barang-barang aneh di rumahnya. Mungkin ada petunjuk di sana, pikirnya. Malam itu, Bagas memberanikan diri pergi ke rumah Nyai Rantam. Meski banyak warga yang menganggap tempat itu terkutuk, rumah panggung tua itu berdiri menyeramkan di tepi hutan larangan, dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulur seperti tangan raksasa. Pintu rumah itu terkunci. Tetapi Bagas menemukan jendela yang rusak. Ia memanjat masuk, mendapati ruangan yang gelap dan berantakan. Bau kemenyan yang menyengat masih terasa, meski rumah itu telah lama kosong. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah peti kayu kecil. Ketika ia membukanya, di dalamnya terdapat kitab tua dengan sampul kulit yang penuh dengan ukiran simbol misterius. Bagas mengambil kitab itu, meski tangannya gemetar. Di halaman pertama tertulis Ajian Weling, pemanggilan dan penutup. Bagas membawa kitab itu pulang dan menyalakan lampu minyak di kamarnya. Ia membuka halaman demi halaman, membaca mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno yang sulit dipahami. Namun beberapa ilustrasi menarik perhatiannya. Gambar lingkaran ritual dengan simbol-simbol tertentu, sosok menyeramkan dengan mata merah dan tubuh bersisik yang dikenalnya dari cerita warga sebagai Kiai Weling. Catatan tentang tumbal yang harus diberikan untuk memanggil kekuatan gaib. Di salah satu halaman terakhir, ia menemukan sesuatu yang membuatnya bergidik. Ada sebuah catatan yang berbunyi, jika ritual pemanggilan tidak diselesaikan, kekuatan akan mencari pengorbanan sendiri, menghisap kehidupan dari sekitarnya. Bagas menutup kitab itu dengan cepat, merasakan hawa dingin menyusup ke dalam ruangan. Sementara itu di balai desa, suasana semakin tegang. Warga yang ketakutan memutuskan untuk mengurung diri di rumah masing-masing, menutup jendela dan pintu dengan doa serta benda-benda pelindung seperti jimat-jimat. Mereka percaya pagebluk akan menyerang siapa saja yang lemah imannya. Namun tidak semua warga pasrah. Beberapa seperti Pak Wiryo mulai mempertimbangkan tindakan ekstrim. Kita harus menghancurkan semua yang berhubungan dengan Nyai Rantam. Kitab, altar, bahkan rumahnya harus dibakar, ujarnya dengan nada putus asa. Bagas yang mendengar ini langsung merasa khawatir. Jika kitab ini dihancurkan, mungkin tidak ada cara untuk menghentikan kutukan, pikirnya. Ia memutuskan untuk menyembunyikan kitab itu di tempat yang aman. Bagas menyadari bahwa ia harus segera bertindak. Ia yakin kitab ini memegang kunci untuk mengakhiri bencana di dusunnya. Namun, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia memutuskan untuk menemui Mbah Sastro, tetua dusun yang dianggap paling paham soal adat dan kepercayaan leluhur. Mbah Sastro pasti tahu sesuatu, pikir Bagus sambil menggenggam erat kitab tua itu. Dalam hati kecilnya, ia merasa perjalanan ini akan membawanya ke rahasia yang lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Di lain waktu, langit di atas dusun Waringin masih kelabu, meski malam sudah menjelang. Di rumah Bagas, Wira, sahabatnya sejak kecil, duduk dengan wajah tegang mendengar rencana Bagas. Kau gila, Gas? Hutan larangan itu bukan tempat untuk main-main, desis Wira sambil melirik kitab tua yang tergeletak di meja. Aku tahu resikonya, Wir. Tapi kalau kita tidak menemukan jawaban, pagebluk ini tidak akan berhenti. Aku tidak mau ada lagi yang meninggal seperti ibu, jawab Bagas dengan nada penuh tekad. Setelah beberapa saat ragu, Wira akhirnya setuju.
Baiklah, tapi kalau ada yang aneh, kita langsung keluar, katanya sambil membawa parang kecil sebagai perlindungan. Malam itu di bawah redupnya sinar bulan yang terhalang awan, Bagas dan Wira berjalan menuju hutan larangan. Udara di sekitar mereka terasa lebih dingin, dan suara hutan terdengar seperti bisikan samar. Daun-daun kering berdesir di bawah kaki mereka, menciptakan suara yang membuat suasana semakin mencekam. "Kau yakin ini jalan yang benar?" tanya Wira dengan nada khawatir. Bagas mengangguk sambil memegang kitab tua. "Kitab ini menunjukkan arah. Altar yang kita cari ada di tengah hutan." Setelah beberapa lama perjalanan, mereka tiba di sebuah area yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengah area itu, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Sebuah altar batu besar yang berlumuran darah kering, dikelilingi oleh lingkaran simbol-simbol misterius. Bagas mendekati altar dengan hati-hati. Di permukaan batu, ia melihat ukiran nama-nama dalam aksara Jawa kuno. Wira yang mengerti sedikit aksara itu membaca salah satu nama, Pak Karto. Dia salah satu korban pertama Pagebluk ini, katanya dengan suara bergetar. Bagas memeriksa lebih lanjut. "Lihat ini, Wir. Ada nama-nama lain yang belum kita kenal. Beberapa nama yang terukir di altar memang adalah korban Pagebluk. Namun ada nama-nama lain yang belum meninggal. Ini seperti daftar korban berikutnya," gumam Bagas. Wira menggelengkan kepala dengan wajah ngeri. "Kalau benar begitu, kita harus cepat memberitahu Pak Wiryo. Kita harus menghentikan ini." Saat mereka hendak pergi, udara di sekitar altar berubah. Angin dingin berhembus, dan suara bisikan gaib mulai terdengar. "Keluar dari sini, kalian tak seharusnya ada di sini." Bagas dan Wira saling berpandangan. Ketakutan mulai merayap di hati mereka. Dari sudut mata, Bagas melihat bayangan gelap bergerak di antara pepohonan. "Apa itu, Wir?" bisiknya sambil menunjuk. Wira memutar tubuhnya, tetapi tidak melihat apa-apa. "Gas, aku rasa kita harus pergi sekarang," katanya sambil menarik lengan Bagas. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara tawa kecil terdengar dari belakang mereka. Bagas menoleh dengan cepat, hanya untuk melihat sosok perempuan tua berambut kusut dengan mata merah menyala berdiri di dekat altar. "Kalian ingin tahu rahasia ini? Rahasia yang akan membawa kematian kalian sendiri." Bagas dan Wira segera berlari secepat mungkin, tetapi suara tawa dan bisikan itu terus mengikuti mereka. Bayangan-bayangan gelap muncul di antara pohon, seolah mencoba mengepung mereka. Wira hampir tersandung akar pohon, tetapi Bagas menariknya. "Ayo Wir, jangan berhenti." Saat mereka mendekati pinggir hutan, suara itu semakin keras. "Kalian tidak akan bisa lari. Tumbal berikutnya telah ditentukan." Dengan nafas tersengal, mereka akhirnya keluar dari hutan larangan. Namun suara bisikan itu masih terasa di telinga mereka, seolah membekas di pikiran. Di rumah Bagas, mereka mencoba menenangkan diri. Wira berkata, "Apapun yang ada di hutan itu, kita tidak boleh kembali lagi. Kita harus bicara dengan Pak Wiryo." Namun, Bagas memiliki pemikiran lain. Ia merasa bahwa altar dan kitab tua itu adalah kunci untuk menghentikan Pagebluk. "Kita tidak bisa hanya memberitahu Pak Wiryo. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkan kutukan ini," kata Bagas. Wira menatapnya dengan ragu. "Aku tidak tahu apakah kita bisa melakukannya, Gas. Tapi kalau kau yakin, aku akan membantumu." Bagas mengangguk. Meski di dalam hatinya ia tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan bahaya yang lebih besar sedang menunggu. Setelah kejadian di hutan larangan, Bagas menghabiskan malam tanpa tidur, membaca kitab tua yang ia temukan. Di dalamnya ia menemukan bab khusus yang menjelaskan tentang sosok Kiai Weling, penjaga kawah gunung, yang dikenal sebagai makhluk gaib dengan kekuatan luar biasa. Kitab itu menyebutkan bahwa Kiai Weling dapat dipanggil untuk memberikan kekayaan, kekuatan, atau pengaruh, tetapi dengan harga yang mahal, tumbal jiwa manusia. Setiap jiwa yang diberikan akan memperkuat kekuatan Kiai Weling, dan jika perjanjiannya tidak dipenuhi, kutukannya akan merenggut semua yang terhubung dengan pelaku ritual. Dalam salah satu halaman kitab, Bagas menemukan catatan tangan yang berbeda dari teks asli. Tulisan itu sepertinya milik Nyai Rantam sendiri. "Kiai Weling, penjaga kawah agung, akan datang jika lingkaran darah dibuat dan mantra pembuka diucapkan. Aku, Nyai Rantam, akan menyerahkan nyawaku sebagai tumbal pertama, tetapi aku butuh lebih. Jiwa seluruh warga dusun harus menjadi penebus untuk kekuatan yang abadi." Bagas merasa ngeri membaca catatan tersebut.
seluruh warga dusun. Nyai Rantam tidak hanya mengorbankan dirinya, tetapi juga seluruh dusun Waringin untuk ambisinya. Ini alasan mengapa pagebluk ini terjadi, pikir Bagas. Nyai Rantam tidak pernah menyelesaikan perjanjiannya. Kiai Weling kini menagih tumbalnya. Kitab itu juga menyebutkan bahwa Kiai Weling bersemayam di kawah gunung dekat dusun Waringin. Di sana terdapat tempat pemujaannya yang hanya bisa diakses melalui ritual tertentu. Jika ritual itu dihentikan atau lingkaran darahnya dirusak, kutukan Kiai Weling dapat dipatahkan. Namun, Bagas membaca satu peringatan yang membuatnya ragu. Jika kau mencoba menghentikan perjanjian tanpa persetujuan, kau akan menjadi bagian dari tumbal. Kiai Weling tidak pernah membiarkan siapapun melanggar hukumnya. Bagas menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu. Pagebluk semakin parah dan lebih banyak warga yang meninggal setiap hari. Nama-nama di altar yang mereka temukan di hutan seolah menjadi daftar giliran korban berikutnya. Aku harus melakukan sesuatu, gumam Bagas. Ia tahu resikonya, tetapi jika ia tidak bertindak, seluruh dusun akan binasa. Keesokan harinya, Bagas menemui Mbah Sastro, tetua dusun yang dianggap sebagai penjaga tradisi dan pengetahuan leluhur. Mbah Sastro mendengarkan cerita Bagas dengan seksama. Wajahnya tampak semakin muram seiring berjalannya penjelasan. Nyai Rantam, dia bermain dengan api yang seharusnya tidak disentuh. Kiai Weling bukan sekedar makhluk gaib. Dia adalah penjaga batas antara dunia manusia dan alam gaib. Memanggilnya berarti membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, ujar Mbah Sastro. Bagas menunjukkan kitab tua itu kepada Mbah Sastro yang membacanya dengan hati-hati. Kawah itu memang tempat pemujaan, tapi untuk masuk ke sana, kau membutuhkan keberanian yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Nyawamu sendiri akan menjadi taruhan, kata Mbah Sastro sambil memandang Bagas dengan tatapan tajam. Aku tidak peduli, Mbah. Jika itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan dusun ini, aku akan melakukannya, jawab Bagas dengan suara tegas. Dengan bantuan Mbah Sastro, Bagas mulai mempersiapkan dirinya untuk perjalanan menuju kawah. Mbah Sastro memberikan beberapa benda pelindung seperti bunga kantil, keris kecil, dan segenggam garam yang telah diberkati dengan doa-doa. Kau harus ingat, Bagas, Kiai Weling akan mencoba menipu dan menakutimu. Jangan percaya apapun yang kau lihat atau dengar di kawah itu. Fokuslah pada tujuanmu, menghancurkan lingkaran darah dan memutus kutukan, pesan Mbah Sastro. Bagas mengangguk. Meski di dalam hatinya ia merasa ketakutan yang mendalam, namun ia tahu bahwa waktu semakin sempit dan hanya ia yang bisa menghentikan bencana ini. Bagas kini bersiap menuju kawah gunung, tempat di mana nyawanya dan nasib dusun Waringin akan dipertaruhkan. Akankah ia berhasil menghentikan kutukan Kiai Weling atau justru menjadi korban berikutnya? Sementara itu pagebluk di dusun Waringin semakin menggila. Setiap hari, ada saja warga yang meninggal secara mengenaskan. Tubuh mereka membiru dengan urat-urat menghitam, dan bau busuk menyelimuti rumah tempat mereka mengembuskan nafas terakhir. Ketakutan melanda, membuat warga desa menjadi paranoid. Desas-desus mulai menyebar. Sebagian warga percaya bahwa kutukan ini terjadi karena seseorang telah membuka jalan bagi Kiai Weling. Tuduhan-tuduhan mulai muncul, dan suasana dusun yang dahulu damai berubah menjadi ajang saling mencurigai. Kalau bukan karena seorang bermain dengan ilmu hitam, kita tidak akan mengalami bencana ini, seru Pak Karta dalam pertemuan di balai dusun. Warga lain mengangguk setuju. Wajah mereka dipenuhi ketegangan. Pak Wiryo, kepala dusun, berdiri di depan warga dengan wajah muram. Kita harus mencari cara menghentikan ini. Tapi pertama-tama, kita harus tahu siapa di antara kita yang menjadi penyebabnya. Dalam pertemuan itu, salah satu warga Bu Sumi tiba-tiba angkat bicara. Aku melihat Bagas membawa sesuatu yang mencurigakan.
kitab tua yang katanya milik Nyai Rantam. Apa mungkin dia yang telah memulai semua ini? Suasana langsung menjadi riuh. Beberapa warga mulai setuju dengan tuduhan Bu Sumi. Betul, dia sering keluar malam-malam. Siapa tahu dia melakukan ritual terlarang, seru Pak Karto. Bagas yang berada di tengah kerumunan langsung bangkit. Itu tidak benar. Aku justru sedang mencari cara untuk menghentikan kutukan ini, teriaknya dengan wajah memerah. Namun warga yang sudah dipenuhi ketakutan sulit mendengar logika. Pak Wiryo berdiri dan mengangkat tangannya, meminta semua orang diam. Tenang semua, aku akan bicara dengan Bagas secara pribadi, ujarnya dengan nada menenangkan. Malam itu, di rumahnya, Pak Wiryo memanggil beberapa orang kepercayaannya, termasuk Pak Karta dan Bu Sumi. Aku tahu, Bagas bukan penyebab utama pagebluk ini, katanya dengan nada rendah. Tapi dia tahu terlalu banyak. Jika Kyai Weling benar-benar butuh tumbal, maka kita serahkan saja dia. Pak Karta terkejut. Tapi Pak Wiryo, Bagas itu anak baik. Dia bahkan berusaha membantu. Pak Wiryo menggelengkan kepala. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, semua orang di dusun ini akan mati. Kadang, pengorbanan kecil dibutuhkan demi keselamatan banyak orang. Dengan berat hati Pak Karta dan yang lain setuju. Malam itu rencana mereka disusun. Bagas akan dibawa ke hutan larangan dan ditinggalkan di altar untuk menjadi tumbal. Bagas yang tidak menyadari bahaya sedang berada di rumahnya, mencoba memecahkan misteri kitab tua. Namun ia merasa ada yang aneh dengan sikap warga. Setelah pertemuan tadi siang, sahabatnya Wira datang dengan wajah pucat. Bagas, kau harus pergi dari dusun ini sekarang, bisik Wira dengan nada mendesak. Apa maksudmu, Wir? Tanya Bagas. Aku mendengar Pak Wiryo dan beberapa warga berencana menyerahkanmu sebagai tumbal kepada Kyai Weling. Mereka pikir ini satu-satunya cara untuk menghentikan pagebluk. Bagas tertegun, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pak Wiryo, orang yang aku percaya selama ini. Kau tidak punya waktu untuk meragukan mereka. Kita harus pergi sekarang, ujar Wira sambil menarik tangan Bagas. Bagas dan Wira keluar dari dusun di tengah malam, menyelinap di antara rumah-rumah warga. Namun rencana mereka tercium. Pak Wiryo dan beberapa warga membawa obor dan senjata tajam, mulai mengejar mereka. Jangan biarkan dia kabur. Jika dia lari, pagebluk ini tidak akan berhenti, teriak Pak Wiryo memimpin warga. Bagas dan Wira berlari sekuat tenaga menuju hutan larangan, satu-satunya tempat yang dianggap cukup jauh untuk bersembunyi. Namun, pengejaran terus berlanjut. Di tengah perjalanan, Bagas berhenti, menatap Wira dengan tatapan penuh tekad. Aku tidak bisa terus lari, Wir. Aku harus menghentikan kutukan ini. Kalau aku kabur sekarang, dusun ini akan binasa. Kau yakin? Ini bisa jadi jebakan terakhir untukmu, Bagas? Jawab Wira dengan wajah khawatir. Bagas mengangguk. Aku tidak punya pilihan lain. Sementara itu, sesampainya di tepi hutan larangan, Bagas dan Wira akhirnya terpojok. Pak Wiryo dan warga mengepung mereka dengan obor yang menyala-nyala. Bagas, menyerahlah. Ini untuk kebaikan semua orang, seru Pak Wiryo. Bagas maju selangkah. Kebaikan? Kau hanya takut kehilangan kekuasaanmu, kan? Aku tidak akan menyerahkan diriku untuk keserakahan Kyai Weling. Pak Wiryo terdiam, tertegun oleh keberanian Bagas. Namun, sebelum ia bisa menjawab, suara gemuruh datang dari arah hutan. Angin kencang bertiup, dan bayangan besar muncul di antara pepohonan. Siapa yang memanggilku? Suara menggelegar itu milik Kyai Weling, yang hadir di tempat itu, seolah merespon kekacauan yang terjadi. Warga yang ketakutan mulai mundur. Sebagian melarikan diri. Pak Wiryo terjatuh ke tanah, gemetar melihat wujud Kyai Weling. Namun Bagas berdiri tegak, menatap makhluk itu dengan penuh keberanian. Jika kau ingin tumbal, ambil aku, tapi bebaskan dusun ini dari kutukanmu, seru Bagas. Kyai Weling tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh hutan. Beraninya kau menawariku perjanjian baru? Tapi jika itu maumu, maka bersiaplah menerima akibatnya. Bagas kini berada di ambang takdirnya.
Pengkhianatan warga membuatnya semakin yakin bahwa ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan Dusun Waringin dari bencana ini. Setelah pertemuan menegangkan dengan Kyai Weling dan pengkhianatan Pak Wiryo, Bagas menyadari bahwa ia membutuhkan lebih banyak informasi untuk memahami cara menghentikan kutukan. Dalam pencariannya, ia mendengar desas-desus tentang seorang wanita tua bernama Mbok Sarmi yang pernah menjadi teman dekat Nyai Rantam dan dikabarkan selamat dari ritual terkutuk itu. Bersama Wira, Bagas pergi ke rumah kecil di pinggir dusun tempat Mbok Sarmi tinggal. Rumah itu terlihat rapuh dan gelap dengan tanaman liar merambati dinding kayunya. Saat mengetuk pintu, seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan dan tatapan waspada muncul. "Kalian siapa? Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyanya dengan suara parau. "Aku Bagas, Mbok. Aku mencari jawaban tentang kutukan Kyai Weling dan ritual Nyai Rantam. Tolong bantu aku, Mbok," pinta Bagas dengan nada putus asa. Mbok Sarmi terdiam, menatap dalam-dalam mata Bagas. Setelah beberapa saat, ia menghela nafas panjang. "Masuklah, aku akan menceritakan segalanya." Di dalam rumah, suasana terasa berat. Mbok Sarmi duduk di kursi reot, menatap kosong ke lantai. "Nyai Rantam adalah sahabatku, tapi juga wanita yang terlalu berambisi," katanya memulai ceritanya. Ia menjelaskan bahwa Nyai Rantam menginginkan kekuatan abadi untuk menguasai dunia gaib. Untuk itu ia melakukan ritual berbahaya di hutan larangan, memanggil Kyai Weling. Dalam ritual itu, Nyai Rantam membutuhkan tumbal darah, seseorang yang memiliki hubungan darah langsung dengannya. "Dia mengorbankan anaknya sendiri," kata Mbok Sarmi dengan suara gemetar. "Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bayi itu ditidurkan di altar dan Nyai Rantam menusukkan keris ke dadanya. Tapi ritual itu gagal." "Kenapa bisa gagal, Mbok?" tanya Bagas dengan wajah tegang. Mbok Sarmi melanjutkan, "Syarat terakhir dari Kyai Weling adalah menutup portal yang terbuka dengan sebuah benda pusaka. Namun Nyai Rantam menolak melakukannya. Dia pikir dia bisa mengendalikan kekuatan Kyai Weling tanpa menutup portal itu. Akibatnya portal tetap terbuka dan kutukan ini lahir." Bagas merasa bulu kuduknya berdiri mendengar cerita itu. "Lalu apa yang terjadi dengan pusaka itu?" tanyanya. Mbok Sarmi menatapnya tajam. "Pusaka itu masih ada di altar hutan larangan. Itu adalah keris sakti, warisan leluhur Nyai Rantam. Dia meninggalkannya di sana ketika ritual gagal, karena dia takut kekuatan keris itu akan membunuhnya." Bagas teringat altar berlumuran darah yang ia dan Wira temukan sebelumnya. Dalam benaknya, ia merasa yakin bahwa keris itu masih ada di sana. "Jika kau ingin menghentikan kutukan ini, kau harus mengambil keris itu dan menutup portal dengan cara yang benar. Tapi ingat, Kyai Weling tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah," peringat Mbok Sarmi. Bagas tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi rasa takut mulai menghantui pikirannya. "Bagaimana jika aku gagal? Jika aku menjadi korban berikutnya?" tanyanya lirih. Mbok Sarmi menggenggam tangan Bagas. "Kau berbeda dari Nyai Rantam. Kau tidak mencari kekuatan. Kau hanya ingin menyelamatkan dusun ini. Itu sudah membuatmu lebih kuat darinya." Wira yang duduk di sudut ruangan berdiri. "Kau tidak akan melakukannya sendirian, Gas. Aku akan ikut bersamamu. Kita memulai ini bersama dan kita akan menyelesaikannya bersama." Dengan bantuan Mbok Sarmi, Bagas mempersiapkan diri. Ia membawa bunga kantil, garam, dan doa-doa perlindungan dari Mbok Sarmi. Ia tahu bahwa perjalanan ke altar itu akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Malam itu, saat bulan purnama menggantung di langit kelabu, Bagas dan Wira memulai perjalanan mereka menuju hutan larangan untuk menghadapi Kyai Weling sekali lagi. Dalam hati, Bagas tahu bahwa ini bukan hanya tentang menyelamatkan dusun, tetapi juga menebus dosa-dosa yang diwariskan oleh Nyai Rantam. Dengan keris pusaka sebagai kunci, ia bersiap menghadapi tantangan terakhir, menutup portal yang menghubungkan dunia manusia dan dunia gaib, sekaligus menghentikan kutukan yang telah memakan begitu banyak korban.
Dengan tekad yang bulat, Bagas dan Wira memulai perjalanan menuju kawah Gunung Weling, tempat di mana altar ritual Nyai Rantam dan pusaka keris sakti itu disimpan. Langit malam yang gelap tidak menghalangi semangat mereka. Namun mereka tahu bahwa perjalanan ini bukan sekedar fisik. Ini adalah perjalanan melawan kekuatan gaib yang telah menguasai dusun mereka. Semuanya akan berakhir di sana, di kawah, kata Bagas, menatap kabut yang perlahan menutup puncak gunung di kejauhan. Wira mengangguk, matanya penuh kekhawatiran. Kita harus siap menghadapi apapun. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang dusun kita, tentang semua yang telah hilang. Mereka berjalan menembus hutan yang semakin lebat. Suara-suara malam mengiringi langkah mereka. Namun meskipun mereka hanya berdua, perasaan seolah ada yang mengawasi tak dapat hilang dari pikiran mereka. Ketika mereka tiba di perbatasan hutan, angin tiba-tiba berhembus kencang. Suara dedaunan yang bergesekan terdengar seperti bisikan halus, seolah ada suara yang memanggil mereka. Suara itu terdengar samar, tetapi jelas. Suara itu terdengar seperti suara Nyai Rantam, tapi lebih menyeramkan. Jangan dengarkan, itu hanya tipu daya, teriak Wira mencoba menenangkan Bagas yang terlihat ragu. Namun Bagas tetap mendengarkan. Suara itu semakin jelas, memanggilnya dengan lembut, seolah ingin menariknya kembali. Bagas, kau tidak bisa berhenti, ikutlah denganku. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok yang mereka kenali. Sosok wanita berambut panjang dan mengenakan pakaian adat yang lusuh. Nyai Rantam berdiri di hadapan mereka. Wajahnya penuh kebencian dan luka-luka tua yang mengerikan. Kenapa kau datang ke sini, Bagas? Tidak tahukah kau apa yang menunggu di depan? Tanya Nyai Rantam dengan suara serak. Kau tidak akan bisa menutup portal itu. Aku sudah gagal. Dan sekarang giliranmu, semua akan hancur. Bagas menatapnya dengan tegas. Aku tidak akan mundur. Aku akan menghentikan kutukan ini, apapun yang terjadi. Namun seiring langkah mereka semakin mendekati puncak, suasana semakin aneh. Kabut tebal mulai turun, dan langit yang semula gelap berubah menjadi lebih hitam, seolah malam tak akan pernah berakhir. Bagas dan Wira merasa ada yang salah, seolah dunia mereka telah terbalik. Ini semakin tidak beres, ujar Wira dengan cemas. Aku rasa kita tidak sendirian. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan suara gemuruh terdengar dari dalam gunung. Wira melihat ke atas, dan matanya terbelalak. Lihat! Di langit, bayangan besar yang menyerupai wajah Nyai Rantam muncul, mengarah langsung ke mereka. Wajah itu terbuat dari kabut dan api, dan matanya yang gelap menatap penuh amarah. Bagas, jangan biarkan mereka menakutimu, teriak Wira, berusaha untuk tidak panik. Kita harus terus maju. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, bayangan itu mulai mendekat, seakan mencoba mencekik mereka dengan kegelapan yang mengurung seluruh tubuh mereka. Bagas merasakan udara di sekitarnya semakin berat, dan seolah ada tangan gaib yang mencoba menariknya ke dalam jurang kegelapan. Tapi ia tidak menyerah. Kita harus melawan ini, serunya, mengerahkan seluruh tenaga dan semangatnya. Dengan kekuatan tekad, Bagas mengangkat tangannya dan berteriak, "Aku tidak takut." Wira mengikuti dengan semangat yang sama. Bersama-sama, mereka memfokuskan pikiran untuk maju. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Setelah melewati ujian pertama dan kedua, mereka tiba di kaki gunung. Di sini udara terasa lebih dingin, dan hawa yang berat semakin menguat. Namun tiba-tiba, suara gemuruh yang lebih besar mengguncang tanah. Bagas, Wira, kalian tidak akan pernah berhasil. Suara itu penuh kebencian dan kekuatan, datang dari dalam kawah yang gelap. Kyai Weleng yang wujudnya semula hanya berupa bayangan besar, kini muncul dalam bentuk fisik yang mengerikan. Ia tinggi besar, dengan wajah penuh luka dan api yang menyala-nyala di matanya. Tubuhnya seolah terbuat dari batu hitam, berkilau seperti kawah yang mendidih. Kenapa kalian terus berusaha? Kalian tidak bisa menutup portal ini, teriak Kyai Weleng. Suaranya mengguncang gunung. Aku akan menghancurkan kalian. Bagas merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tetap berdiri tegak. Aku tidak akan mundur. Aku datang untuk menutup kutukan ini, dan aku akan melakukannya.
Wira berdiri di sampingnya, menghunus pisau keramat yang diberikan Mbok Sarmi, bersiap untuk bertempur. "Kami tidak akan membiarkanmu menguasai dusun ini," teriaknya. Dengan hati yang tegas, Bagas dan Wira melangkah lebih jauh menuju altar di tengah kawah, tempat di mana pusaka keris sakti berada. Namun Keiweling tidak menyerah begitu saja. Angin topan dan kilatan petir mulai menghalangi mereka. "Tidak akan ada yang menghentikanku," teriak Keiweling. Dan tiba-tiba tanah mulai bergetar hebat, membentuk jurang besar di antara mereka dan altar. Namun dengan semangat yang tak tergoyahkan, Bagas dan Wira terus maju, berjuang melawan segala gangguan yang datang. Altar itu sudah di depan mata, dan keris sakti yang tergeletak di sana menunggu untuk digunakan. "Ini saatnya," kata Bagas, meraih keris tersebut, siap untuk mengakhiri semuanya. Bagas berdiri tegak di altar dengan pusaka keris sakti di tangan. Wira berada di belakangnya, memegang lilin dan dupa yang diberikan oleh Mbok Sarmi untuk membantu dalam ritual pemutusan kutukan. Kabut di sekitar kawah semakin tebal, dan suara gemuruh dari dalam gunung semakin keras, seolah dunia gaib bersiap untuk melawan upaya mereka. "Bagas, kita harus cepat," ujar Wira menatap khawatir ke sekeliling mereka. Keiweling tidak akan membiarkan ini berjalan lancar. Bagas hanya mengangguk, matanya tetap fokus pada keris yang kini dipegang erat. Ia membuka kitab kuno yang ditemukan di rumahnya Irantam, membaca mantra-mantra yang tertulis di halaman-halaman lusuh itu. Setiap kata yang diucapkannya terasa berat, seperti mengundang kekuatan besar dari dunia lain. "Tutup portal ini, hancurkan kutukan yang mengikat dusun kami. Aku memohon pada kekuatan alam dan leluhur yang masih hidup," suara Bagas bergema di tengah keheningan yang mencekam. Namun saat itu juga, kabut mulai berputar semakin kencang. Sebuah angin dahsyat melanda, dan di hadapan mereka, Keiweling muncul dalam bentuk raksasa gaib. Tubuhnya terbuat dari api dan batu. Matanya menyala merah, menatap tajam ke arah Bagas. "Kalian pikir kalian bisa menghentikanku?" Suara Keiweling menggema seperti guntur yang mengguncang bumi. "Aku adalah penjaga portal ini. Tidak ada yang bisa menutupnya. Kalian hanya manusia lemah." Keiweling melangkah maju, menatap Bagas dengan penuh kebencian. Angin semakin kencang, dan kilatan petir menyambar di sekitarnya, menambah kesan kekuatan gaib yang melingkupi dirinya. "Aku akan mengambil nyawamu. Kau akan menjadi tumbal terakhir, dan dengan itu kutukan ini akan sempurna." Bagas merasa kakinya goyah. Tubuhnya terasa lemah akibat kekuatan jahat yang mengelilinginya. Namun ia tetap berdiri, mencoba untuk tidak mundur. "Tidak, aku tidak akan menyerah," serunya. Suara terdengar bergetar, tapi penuh tekad. Tiba-tiba Keiweling mengangkat tangannya, menciptakan gelombang energi yang besar. Sebuah cahaya hitam yang memancar menabrak Bagas, membuat tubuhnya terhuyung ke belakang. Wira berteriak, mencoba melindunginya, namun ia terjatuh, terlempar oleh kekuatan gaib tersebut. Keiweling tertawa keras, dan suara tawa itu seolah mengoyak kesunyian malam. "Apa yang kau coba lakukan? Tidak ada yang bisa melawanku sekarang. Saatnya kau menghadap kematian." Dalam kegelapan yang semakin mencekam, tubuh Bagas terkulai lemah, kepalanya berputar, dan rasanya seolah dirinya sudah hampir menyerah. Bayangan ibunya muncul dalam pikirannya, wajahnya yang penuh kasih sayang dan pengorbanan. Ia teringat bagaimana ibunya selalu menceritakan tentang kekuatan cinta dan keberanian. "Ibu," bisik Bagas. Matanya tertutup, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku harus melawan demi ibu, demi dusun ini." Dengan kekuatan yang baru ditemukan, Bagas membuka matanya. Ia menggenggam keris pusaka lebih erat dan berdiri kembali, meskipun tubuhnya merasa rapuh. Dalam hatinya, ia merasa semangat ibunya mengalir melalui tubuhnya, memberi kekuatan yang tak terduga. "Bu, aku tidak akan biarkan dunia ini hancur. Aku akan menghentikan kutukan ini," teriak Bagas. Suaranya menggema dengan penuh keberanian. Keiweling mendekat, siap menghabisi Bagas dengan satu serangan terakhir. Namun, dalam hati Bagas, sebuah tekad baru muncul. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir. Jika ia gagal, tidak hanya dusunnya yang akan jatuh, tetapi juga semua yang telah ia cintai. Bagas merapalkan mantra terakhir dari kitab kuno.
Suara-suara gaib bergaung mengikuti setiap kata yang diucapkannya. Cahaya putih yang sangat terang mulai memancar dari keris, dan portal gaib yang terbuka di atas kawah mulai bergetar hebat. Keiweling terkejut dan wajahnya mulai berubah, seolah tubuhnya terbakar oleh cahaya tersebut. Apa ini? Tidak mungkin, teriak Keiweling, mencoba melawan, namun cahaya itu semakin kuat. Bagas terus mengucapkan mantra, menambah kekuatan pusaka dengan segala kemampuannya. Dengan satu seruan terakhir, ia menancapkan keris itu ke tanah di tengah altar, tepat di bawah portal. Sebuah ledakan cahaya membutakan mata mereka, dan suara raungan Keiweling terdengar seperti terhisap ke dalam kegelapan abadi. Ketika cahaya meredup, suasana berubah menjadi tenang. Kegelapan yang sebelumnya melingkupi kawah mulai menghilang, dan udara di sekitar mereka menjadi segar. Keiweling yang sebelumnya tampak sangat kuat, kini menghilang tanpa jejak. Portal gaib yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib kini tertutup rapat, dan kutukan yang telah melanda dusun selama ini akhirnya berakhir. Bagas terjatuh ke tanah, kelelahan dan terluka. Wira yang selamat dari gelombang energi berlari menghampiri dan membantu Bagas berdiri. Kau berhasil, Gas. Kita berhasil. Bagas tersenyum lemah, matanya menatap langit yang mulai cerah. Kita berhasil menghentikan ini. Dusun kita akhirnya bisa tenang. Di kejauhan, mereka melihat cahaya matahari pertama yang menyinari gunung dengan sempurna, menandakan berakhirnya malam panjang yang mengerikan. Bagas tahu, walaupun ia telah mengalahkan Keiweling dan menutup portal, perjalanan hidupnya belum selesai. Tetapi satu hal pasti, ia telah melawan ketakutan terbesar dalam hidupnya dan melindungi orang-orang yang ia cintai. Pagi itu, suasana di dusun Waringin terasa berbeda. Kabut yang sebelumnya mengelilingi gunung dan dusun kini lenyap, digantikan oleh sinar matahari yang cerah. Tanah yang dulu tampak tandus akibat kutukan kini kembali subur, dan udara segar kembali mengalir bebas. Bagas duduk terkulai di tanah, kelelahan setelah pertarungan yang hampir merenggut nyawanya. Wira berdiri di sampingnya, memandang ke arah kawah gunung yang kini sunyi dan damai. Portal gaib yang selama ini mengancam dusun telah tertutup, dan Keiweling, sang penjaga dunia gaib, telah kembali ke dunianya yang gelap dan terkutuk. Ternyata kita benar-benar berhasil, Gas, kata Wira. Suaranya penuh kekaguman. Kita telah menghentikan pagebluk ini. Dusun kita akhirnya bisa lepas dari kutukan. Bagas mengangguk lemah. Matanya menatap horizon, namun pikirannya terasa kosong. Keberhasilan ini tidak dapat menghapus kenangan pahit yang menghantuinya. Ia telah kehilangan ibunya, sahabat-sahabatnya, dan banyak yang ia cintai dalam perjalanan ini. Ketika matahari semakin meninggi, mereka berjalan menuju hutan larangan tempat altar ritual Nyai Rantam dulu berdiri. Namun seperti yang diharapkan, hutan itu kini sudah menghilang. Tidak ada lagi pohon-pohon besar dan batu-batu hitam yang menyelimuti kawasan tersebut. Tempat yang dulu dipenuhi dengan aura mistis dan kegelapan kini telah hilang, disapu oleh kekuatan yang telah diusir oleh ritual Bagas. Semuanya sudah berakhir, kata Wira pelan. Semua yang terjadi di sini sudah jadi bagian dari masa lalu. Bagas menatap tempat itu dengan tatapan kosong. Kenangan tentang Nyai Rantam, ritual terlarang, dan pengorbanan yang ia jalani selama ini kembali menyeruak. Namun meskipun hutan itu menghilang, rasa berat di dadanya tidak turut lenyap. Bagas tahu, meskipun dusun ini bisa kembali damai, ia sendiri belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang kejadian-kejadian mengerikan yang ia alami. Di sepanjang jalan dusun, para warga yang selamat mulai keluar dari rumah mereka. Mereka terkejut melihat pemandangan yang begitu berbeda. Udara segar, tanah yang kembali subur, dan langit yang cerah menggantikan atmosfer kelam yang selama ini menyelubungi kehidupan mereka. Bagas, meskipun merasa lega bahwa pagebluk itu akhirnya berakhir, tetap merasa ada kekosongan dalam dirinya. Warga datang menghampirinya dengan wajah penuh rasa terima kasih. Bagas, kau adalah pahlawan kami. Kami tidak tahu bagaimana membalas budi. Tanpa keberanianmu, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, kata Pak Wiryo, kepala dusun dengan suara penuh haru. Bagas hanya mengangguk
tetapi tidak bisa menutupi kesedihannya. Pahlawan, baginya gelar itu terasa sangat berat. Ia merasa lebih seperti seorang yang terjebak dalam sebuah takdir kelam, yang terpaksa berjuang demi orang-orang yang ia cintai, meskipun dirinya sendiri hancur oleh perjalanan itu. Malam itu ketika seluruh dusun mulai merayakan kemenangan mereka, Bagas duduk sendirian di tepi sungai yang mengalir tenang. Wira datang menghampiri, duduk di sampingnya. "Gas, kau merasa apa sekarang perasaanmu?" tanya Wira dengan suara pelan. Bagas menatap air sungai yang mengalir. "Aku tidak tahu, Wir. Rasanya tidak ada yang berubah. Meskipun dusun kita sudah bebas dari kutukan itu, aku merasa kehilangan." Wira terdiam, tahu betul betapa dalamnya luka yang masih menghantui sahabatnya. "Kau sudah memberikan segalanya untuk dusun ini, tapi jangan biarkan ini menghancurkanmu, Gas. Hidupmu masih panjang. Kau berhak mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang kau lalui." Bagas menghela nafas panjang. Mungkin ini saatnya bagiku untuk pergi. Aku rasa aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Terlalu banyak kenangan buruk. Aku harus mencari jalan baru untuk diriku." Wira menatapnya dengan cemas. "Tapi kau baru saja menjadi pahlawan, Gas. Apa yang akan mereka katakan? Apa yang akan orang-orang di dusun pikirkan?" "Biarkan mereka mengingatku sebagai apa yang mereka inginkan," jawab Bagas. Suaranya penuh ketegasan. "Aku harus menemukan kedamaian dalam diriku. Aku harus mencari jalan baru untuk hidupku, jauh dari masa lalu yang terus menghantuiku." Pada pagi hari berikutnya, setelah berbicara dengan Wira dan beberapa warga, Bagas membuat keputusan untuk meninggalkan dusun Waringin. Ia meninggalkan segala kenangan meskipun hatinya berat. Bagas tahu, jika ia tetap tinggal, ia akan terus terperangkap dalam bayang-bayang kejadian-kejadian kelam yang menghancurkan jiwanya. Saat ia berjalan meninggalkan dusun, wajahnya terlihat tenang, meskipun ada kesedihan yang tak terungkapkan. Ia tidak tahu apa yang akan ditemui di masa depannya, tetapi yang pasti, ia tidak akan kembali ke tempat yang menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Wira yang ikut mengantarnya berdiri di kejauhan, memandang sahabatnya yang perlahan menghilang dari pandangannya. "Semoga kamu menemukan kedamaian, Gas," bisiknya pelan, berharap sahabatnya bisa menemukan jalan hidup yang baru. Dusun Waringin kini bebas dari kutukan, dan meskipun mereka kehilangan banyak, mereka tahu bahwa hidup mereka akan terus berjalan. Namun bagi Bagas, perjalanan hidup yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sebuah perjalanan untuk menemukan kedamaian setelah segala kegelapan yang telah ia hadapi. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum.